Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah pangaosan Masjid Al-Ikhlas, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ngujukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menuntut ilmu di pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti beliau sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti punya cita-cita. Pasti punya sebuah impian, keinginan. Dan di antara cita-cita orang beriman dalam hidup di dunia ini adalah bagaimana bisa mendapatkan husnul khotimah di dalam hidupnya. Bagaimana akhir kehidupannya itu bisa berakhir dengan indah. Bahkan kita pun menghadiri kajian di pagi hari ini ya dalam rangka bagaimana nanti itu bisa husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu adalah pertanda bahwasannya hidupnya akan bahagia di akhirat. Dan orang yang hidup di dunia ini pun khawatir Pak Bu, khawatir seandainya terjatuh, tergelincir ke dalam kehidupan yang buruk, yaitu kehidupan yang buruk yang diakhiri dengan apa? Su'ul khotimah. Jadi memang pembahasan husnul khotimah dan su'ul khotimah itu adalah pembahasan yang penting yang harus sering kita ulang-ulang agar mengingatkan kita bahwasannya apa? Bahwasannya seseorang itu ketika dipanggil oleh Allah itu secara tiba-tiba. Nah, di sana ada beberapa kiat, ada beberapa sebab usaha agar seseorang meraih
husnul khotimah. Di antaranya napa Pak Bu? Di antaranya adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang sering kita dengarkan ketika khatib berkhutbah dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kita lihat bagaimana Allah menggabungkan, Allah mengaitkan dalam ayat ini antara ketakwaan dengan husnul khotimah. Karena memang takwa itu adalah sebab seseorang bisa meraih husnul khotimah di akhir hidupnya. Apa sebabnya? Karena orang yang bertakwa itu akan dimudahkan sakaratul mautnya. Kita semua menyadari bahwasanya orang yang sedang sekarat itu sangat berat. Bahkan Nabi bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu ada masa-masa sekaratnya, masa-masa yang susah, berat. Nah, di saat kondisi yang sangat susah, yang sangat berat, disitulah kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Nah, orang yang bertakwa itu kan urusannya dalam hidupnya itu dimudahkan oleh Allah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya. Ada masalah, kalau orang bertakwa pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya, termasuk ketika saat-saat kondisi yang sangat genting, Pak. Saat-saat sakaratul maut itu kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kenapa sangat butuh pertolongan Allah? Karena pada saat itu setan pun menggoda dengan sekuat tenaga. Bagaimana Bagaimana orang tersebut bisa meninggal dalam keadaan kafir? Ada sebuah kisah yang menunjukkan bahwasanya orang yang terbiasa melakukan dosa dan maksiat itu biasanya kalau nggak bertobat meninggalnya ya su'ul khotimah. Ada seorang ayah dan putranya, Pak. Ayahnya ini biasa berzina dan meninggalkan sholat. Ketika sakit parah, singkat cerita, sang ayah minta kepada anaknya supaya diambilkan mushaf. Anaknya senang betul, Pak? Wah, ini bapak ini sakit parah kok minta mushaf Al-Quran.
dalam batin anak mungkin wah alhamdulillah senang bapak tobat gitu nggih. Ketika diambilkanlah mushaf tersebut, disuruh buka, apa yang terjadi Pak? Sang bapak tersebut ternyata mengumpulkan air ludahnya, kemudian naudzubillah mushaf Al-Quran tersebut diludahi kemudian dibuang. Kemudian sang anak pun mengambil mushaf tersebut. Selang beberapa saat kemudian bapak tersebut meninggal dunia. Kita lihat bagaimana setan itu memang targetnya ketika orang sekarat itu bagaimana jadi kafir. Karena itu kesempatan terakhir bagi setan. Jadi detik-detik terakhir kalau main bola niku nggih masa-masa napa Pak? Injury time nggih. Nah, ini kan masa-masa yang krusial. Bisa jadi kemasukan bola. Nah, jadi orang kalau belum meninggal itu belum aman Pak. Belum aman dari godaan setan. Maka ini perkara menutupnya akhir kehidupan dengan indah itu nggak mudah, dan itu yang jadi patokan karena Nabi telah bersabda wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung di penghujungnya, tergantung di akhirnya, itu yang jadi patokan. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini nih, bagaimana kita sering mendengar khatib membawakan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka berkata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, hafidu alal islami fi halli sihatikum wa salamatikum litamutu alaih. Jagalah keislaman kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, dijaga baik-baik agar kalian wafat di atas dalam kondisi Islam. Apa kaidahnya? Kata beliau, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Yang suka judi meninggalnya pas Pak? Megang kartu Pak. Baru megang kartu itu naudzubillah meninggal. Ada yang biasanya naudzubillah minum minuman keras, ya, meninggalnya karena oplosan. Ada yang biasanya berzina, meninggalnya di mana? Di hotel. Dan lain sebagainya. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, man mata ala syai'in mata alaihi. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Dan barang siapa yang wafat di atas suatu kondisi, maka dia akan dibangkitkan di atas kondisi tersebut. Dalam kondisi apa dia meninggal dunia? Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak nih cerita seseorang yang meninggal naudzubillah dalam keadaan bermaksiat. Ini sebabnya inti agar husnul khatimah nggih menjaga ketakwaan. Kemudian yang kedua,
Para ulama menjelaskan di antara sebab husnul khatimah adalah sering mengingat kematian. Jadi di antara hal yang memudahkan seseorang itu husnul khatimah, sering ingat mati. Meskipun Pak, yang namanya ingat mati itu nggak enak, makan pun nggak enak, minum pun nggak enak, makanan selezat senikmat apapun kalau ingat mati jadi nggak berselera. Harus betul. Makanya Nabi menamakan dengan aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi memang rasanya nggak enak ingat mati, mengurangi kenikmatan dunianya. Tapi ya memang dalam hidup ini harus ada masa-masa waktu-waktu ingat mati. Jadi ada waktunya tertawa, ada waktunya bercanda, dan ada waktunya ingat mati. Karena Nabi pun menganjurkan agar banyak-banyak ingat mati. Bahkan Nabi menjelaskan orang yang cerdas itu siapa toh? Orang yang cerdas itu ternyata orang yang sering ingat mati. Karena apa Pak? Karena orang yang jarang ingat mati itu biasanya dihukum dengan 3 hal. Karena jarang ingat mati itu biasanya yang pertama menunda-nunda taubat. Taswifut taubah. Oh saya tak tobatnya nanti saja kalau sudah tua. Karena merasa usianya masih panjang. Orang yang jarang ingat mati biasanya pun apa? Malas beribadah. At-takasul fil ibadah. Dan yang ketiga adalah taswifut taubah atau taswif sudah berarti tarku ar-ridho bil kafaf. Jadi orang yang jarang ingat mati itu susah qanaahnya Pak, susah nerima ing pandum. Bila kalau ingat mati itu udah bersyukur sekali, alhamdulillah bisa qanaah. Dan Nabi menganjurkan ketika agar ingat mati itu sering-sering ziarah kubur. Siapa di sini Bapak Ibu yang biasa ziarah kubur sendirian? Nggak rame-rame, nggak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti nggak jadi khusyuk nih. Sore-sore ke kuburan terus merenung. Ini ada si A, si B yang sudah di alam kubur. Sudah nggak bisa nambah bekal, nggak bisa nambah amal lagi. Berani mboten nih Bapak Ibu? Sendirian? Berani ya? Malam hari berani? Oh berani lewat. Berani lewat saja ya. Karena memang ya di antara yang membantu ingat mati itu ziarah kubur. Karena kalau menghadiri orang yang sedang sakaratul maut itu kan nggak mudah, nggak mesti orang itu diberikan kesempatan menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Tapi ini dampaknya itu luar biasa Pak. Ketika menyaksikan kerabatnya atau keluarganya sedang sekarat itu biasanya menjadikan seseorang itu sadar. Apalagi melihat orang yang berat, sekaratnya berat. Tapi itu kan nggak mudah ataupun nggak dapat kesempatan tersebut. Wong keluarga saja terkadang nggak sempat melihat detik-detik akhir hidup dari keluarga, ya. Karena mungkin baru pulang ngambil sesuatu, terus ditelepon, oh ternyata bapak sudah mboten wonten, sudah wafat.
Padahal baru ditinggal sebentar ke kamar mandi, atau ditinggal mandi, atau ditinggal ke masjid sholat. Ya caranya ya ziarah kubur. Karena kalau menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut itu enggak setiap saat. Maka ini apa? Yang kedua. Yang ketiga, agar meraih husnul khatimah adalah segera bertaubat. Kenapa toh orang itu kok terjatuh ke dalam su'ul khatimah? Sebabnya karena terbiasa menunda taubat, terbiasa mengatakan engko dhisik. Ya, engko dhisik akhirnya pun apa Pak? Kedahuluan malaikat pencabut nyawa. Maka ayatnya jelas, wasari'u, bergegaslah, bersegeralah, ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah mencari ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi nggak boleh seseorang itu menunda taubat. Segera tobat itu hukumnya wajib Pak. Bahkan para ulama menjelaskan, barang siapa bermaksiat terus menunda tobatnya, maka dia berdosa. Jadi annal mubadarata ila taubati minadz dzanbi fardun 'alal faur. Jadi bersegera bertobat dari suatu perbuatan dosa niku hukumnya wajib. Gak boleh apa? Ditunda. Famata akharaha asabit takhir. Barang siapa yang menunda tobatnya, maka dia telah berbuat dosa, berbuat maksiat dengan perbuatan menunda tobatnya tersebut. Niki gitu, nih kaidah. Menunda tobat itu dosa. Karena meninggalkan kewajiban, Pak. Wajib yang wajib niku napa? Segera bertobat. Yang keempat, sebab meraih husnul khotimah adalah perbanyak amal baik rahasia. Memperbanyak nama amal soleh yang sifatnya rahasia. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Apa hubungannya? Karena ternyata di antara sebab su'ul khotimah adalah amalan-amalan buruk yang tersembunyi. Jadi Mas, kenapa kok ada orang itu terjatuh ke dalam su'ul khotimah? Ternyata dia banyak melakukan amal buruk yang tersembunyi. Termasuk amal buruk yang tersembunyi adalah orang yang hatinya banyak penyakitnya. Ada dengki, iri hati, dendam, sombong, riya, ujub. Yang namanya penyakit hati kan nggak kelihatan Pak. Maka Nabi berpesan, man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin sholih falyaf'al. Barang siapa yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya tadi apa sebabnya? Karena ternyata di antara sebab terjerumus ke dalam su'ul khatimah adalah melakukan amal buruk yang tersembunyi. Akhirnya tersingkap Pak. Tersingkap hakikatnya di penghujung akhirnya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sering kita dengar nih, innar rajula
la ya'malu min amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga. Dia melakukan amal soleh, amalan penghuni surga yang nampak di mata manusia, padahal dia adalah calon penghuni neraka. Makanya sahabat bertanya, kok bisa itu? Sebaliknya Pak, ada orang yang kelihatannya melakukan amalan penghuni neraka di mata manusia, kok kelihatan dia itu berbuat maksiat gitu. Orang yang banyak maksiatnya. Jadi kelihatan di mata manusia dia banyak melakukan amalan penghuni neraka. Padahal kata Nabi, dia termasuk penduduk surga. Bisa jadi kelihatannya dia banyak maksiatnya, bisa jadi apa Pak? Dia banyak memiliki amal-amal soleh yang tersembunyi karena masih punya hati yang baik. Mungkin preman, ada nggak Pak? Preman yang kebiasaannya setiap malam itu keliling rumah fakir miskin, terus apa? Ngasih beras, apa ngasih sesuatu. Ya akhirnya ini ternyata yang menjadikan dia bertobat, akhirnya terus menjadikan husnul khotimah. Jadi ada orang-orang yang banyak berbuat maksiat, tapi karena punya amal baik yang tersembunyi. Ini yang menjadi napa Pak? Sebab meraih napa? Husnul khotimah. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan, fima yabdul linnas ini memberikan arti bahwasanya napa Pak? Su'ul khotimah itu disebabkan amalan buruk yang tersembunyi yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, kebiasaan amal buruk yang tersembunyi inilah yang ternyata menyebabkannya terjerumus ke dalam su'ul khotimah. Begitu juga Pak, terkadang ada orang kelihatannya melakukan amalan penghuni neraka, namun ternyata dia juga punya amal-amal baik yang tersembunyi, sehingga kebiasaan tersebut berlangsung hingga akhir hayatnya dan mengantarkannya kepada husnul khotimah. Maka seseorang itu nggak boleh menilai seseorang itu hanya dari dohirnya Pak, yang nampak ya, karena yang tahu hati seseorang kan hanya Allah. Tapi kita pun ya harus husnudzon kepada sesama muslim. Ini apa? Yang keempat nih. Yang kelima adalah banyak berdoa. Seperti doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf Pak Bu, ketika dimasukkan ke sumur, Nabi Yusuf nggak berdoa, ya Allah segera matikan aku saja. Nggak putus asa. Nabi Yusuf ketika jadi budak dijual, itu nggak berdoa minta mati, enggak. Dan Nabi Yusuf ketika digoda berzina tidak berdoa minta mati. Bahkan Nabi Yusuf ketika di penjara juga nggak berdoa minta mati. Tapi kita lihat ketika Nabi Yusuf sudah jadi pembesar Mesir, Nabi Yusuf khawatir dengan fitnah dunia. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukanlah dengan orang-orang yang soleh. Bagaimana Pak Bu doanya agar dapat husnul khotimah? Nih, doanya seperti Allahumma rzuqna husnal khitam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Nas'alullahal husnal khitam.
Terus yang keenam, ini penting sekali. Yang keenam, agar meraih husnul khotimah adalah berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau buruk sangka kepada Allah itu yang menjadikan su'ul khotimah. Jadi seseorang ketika dalam kondisi sakit parah, ya berat, yang dikedepankan adalah rasa harapnya kepada Allah, berbaik sangka. Maka Nabi berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi dhanna. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nabi itu 3 hari sebelum beliau wafat, 3 hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan. Ini jaraknya apa? 3 hari sebelum beliau wafat, menunjukkan kondisi beliau baru apa? Sakit. Nabi berpesan, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan, dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Pak Bu, ketika contohnya dalam kondisi sakit parah, jangan seudon, ya Allah dosa-dosa saya banyak, saya pasti nggak diampuni. Wah, malah nanti seudon ini. Jadi dia malah meragukan rahmat Allah. Justru yang dikedepankan itu Pak, ketika sedang kondisi sakit parah itu rojaknya, harapannya kepada Allah. Ana inda dhonni abdi bi, karena Allah itu napa? Tergantung bagaimana hambanya berprasangka kepada Allah. Jadi kondisi sakit parah itu yang dikedepankan apa? Husnudzon, berbaik sangka. Terus yang ketujuh, sebab meraih husnul khotimah adalah jangan sekali-kali mendolimi orang lain. Jangan mendolimi orang lain. Kenapa Pak? Bisa jadi doanya orang yang terdolimi menjadikan seseorang yang mendolimi tersebut dapat su'ul khotimah. Jadi bisa jadi orang itu terjatuh ke dalam su'ul khotimah karena doa orang yang pernah ia dolimi Pak. Kan bahaya sekali. Makanya Nabi mengingatkan, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dari doa orang yang terdolimi, karena antara dirinya dengan Allah tidak ada penghalang, mustajab. Jadi yang pernah merendahkan orang lain, pernah menyakiti hatinya, pernah menjadikan orang lain itu menangis, dan ternyata yang terdolimi nggak ridho, terus mendoakan keburukan kepada yang mendolimi, ini bahayanya. Bahkan makanya Nabi bersabda, ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil uqubata fid dunya. Tidak ada satu dosa yang Allah segerakan untuk menurunkan hukumannya. Iki Pak Bu, dosa yang disegerakan hukumannya niku napa? Misul baghi wa qati'ati rahim. Ternyata dosa yang disegerakan hukumannya adalah dosa perbuatan dolim dan memutus tali silaturahmi. Ini hukumannya itu disegerakan. Maka apa? Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi. Bisa jadi ini sebab seseorang terjerumus ke dalam su'ul khotimah. Maka yang terakhir, sebab meraih husnul khotimah adalah berbuat baik kepada orang lain. Contoh Pak Bu, kita pergi ke desa-desa pelosok, terus kita bawakan sedikit sembako, sedikit beras, sedikit bahan makanan. Terus ketika kita
berikan Masya Allah mbah yang sudah tersebut napa Pak, doanya niku Masya Allah neridil ya Pak nggih. Bah mugi-mugi jenengan paringi sehat, panjang umur, macam-macam. Sampai mbahnya itu kan karena orang yang sudah sepuh itu doanya itu ikhlas Pak. Mugi-mugi jenengan paringi sehat, panjang umur, keluarga bahagia, dunia akhirat. Terus mbahnya mendoakan mugi-mugi jenengan husnul khotimah. Wah, Masya Allah. Jadi Nabi pernah menjelaskan jangan meremehkan doa-doa orang yang lemah di antara kalian, orang yang lemah, fakir, miskin. Makanya Nabi bersabda, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Wahai para sahabat, kalian itu ditolong Allah, menang dalam peperangan karena doa-doa orang yang lemah di antara kalian. Nah ya Pak Ngi, bisa jadi karena kita berbuat baik kepada orang lain, terus orang lain mendoakan. Nah, akhirnya dapat nama Pak, husnul khotimah. Sebagaimana kita hati-hati mendolimi, menyakiti orang lain, dan bisa jadi suatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sebab seseorang meraih husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang indah, yaitu husnul khotimah. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu ingkang dipun aturaken ing kesempatan menika, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Fanas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.